Prof Nana anjeunna bade lebet heula ka kelas sanis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hari ini kalau tidak salah di catatan saya ini pertemuan kelima atau keempat ini. Bapak Ibu. Kelima. Dan Hmm. dulu kita tentang penjelasan tentang judul, kemudian kita bahas tentang teori, kemudian kita bahas tentang model pembelajaran. Dan hari ini kita bicara tentang teori pembelajaran Islam, ya. Bapak Ibu, sebagaimana dalam beberapa literatur, ya, bahwa teori pembelajaran Islam adalah konsep dan kerangka kerja pendidikan yang berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam dengan tujuan membentuk individu dan berakhlak mulia. Karena pembelajaran Islam itu kan dimensinya dua, bukan hanya dunia saja, tetapi menyangkut dunia dan akhirat. Artinya ketika kita mengajarkan satu huruf atau satu ayat, dimensinya kan nanti pertanggungjawaban di akhirat. Benar atau salah apa yang kita sampaikan. Termasuk itu harus melandasi setiap aspek kehidupan. Sehingga secara umum, ya, teori pembelajaran Islam itu menggabungkan unsur-unsur tauhid, kemudian pembentukan akhlak dan karakter, keseimbangan dunia ukhrawi, berorientasi pada amal, kemudian metodenya holistik, konteks Al-Quran dan Sunnah, pembelajaran berbasis nilai, pentingnya guru sebagai uswah, dan tujuan teori pembelajaran Islam. Bapak Ibu mungkin pernah entering behaviors, ya. Bagaimana entering behaviors itu memahami kondisi peserta didik sebelum kita mengajar. Maka sebelum kita mengajarkan yang lain, ya, dalam pembelajaran agama Islam itu penting ditanamkan tentang keimanan kepada Allah. Kita belajar tentang tauhid, ya. Ya, beberapa mungkin kita masih ingat tentang apa namanya wujud Qidam Bako, kemudian Asmaul Husna, ya, kemudian sifat-sifat wajib, nama-nama malaikat, atau mungkin bicara tentang Arkanul Imanu Sittatun. Nah, itu adalah dasar-dasar dalam pembelajaran Islam. Islam harus mengajarkan dulu tauhid, ya. Dalam pembelajaran Islam, tauhid itu menjadi landasan pokok. Karena apa? Karena setiap yang kita lakukan itu berbasis kepada akhirat. Sementara bicara tentang akhirat itu bicara tentang hal yang goib. Sehingga pemahaman peserta didik terhadap yang goib harus diutamakan. Ya. Tidak ada yang apa yang keluar dari konsep tauhid. Semuanya berujung kepada tauhid. Puasa berujung kepada keimanan, pada pahala. Pahala siapa yang ngasih? Pahala sifatnya kan abstrak, goib, tidak bisa kita lihat. Kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian berbaik kepada, ya, dalam hal muamalah kan gitu ya. Dalam hal hikmahnya mungkin kita bisa tahu. Tapi dasar dasar hikmah itu tidak akan bisa kita peroleh tanpa ada basis keimanan yang kuat. Sehingga teori pembelajaran dalam Islam itu harus mengutamakan dulu tauhid, menekankan tauhid, betapa pentingnya tauhid untuk diberikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pembentukan akhlak dan karakter. Ya, kita tahu bahwa Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak atau perilaku, ya. Karakter yang biasa disampaikan oleh para ahli psikologi itu adalah kebiasaan atau perilaku yang melekat, ya. Memang antara karakter dan akhlak berbeda, berbeda pijakan. Kalau akhlak kan pijakannya jelas agama, ya.
Tapi kalau karakter kan pijakannya nilai, nilai atau etika, etika atau moral yang berlaku di satu wilayah. Sementara akhlak itu tidak mengenal tempat dan tidak mengenal. Jujur di Indonesia itu jujur itu sama, di Malaysia sama, di Amerika juga sama. Jadi nilai universal yang berlaku di mana-mana. Nah, Islam mengajarkan untuk pembentukan akhlak di awal. Sehingga innama bu'istu liutamima makarimal akhlak itu dalam rangka eh, eh, perubahan perilaku peserta didik, ya perubahan perilaku masyarakat pada saat itu sehingga harus karakternya atau akhlaknya itu dirubah. Ini kalau yang kita dalam bahasa bahasa pendidikan itu yang disebut dengan entering behaviors atau yang menyangkut dengan teori behaviors, ya. Bagaimana lingkungan itu dipelajari sebelum kita menyampaikan materi. Apakah peserta didiknya dalam keadaan sakit ya atau misalnya eh orang tuanya ada masalah atau kenapa kesiangan dan lain-lain. Memahami memahami lingkungan sekitar, misalnya ketika kita mau menggunakan media pembelajaran, sementara misalnya sarana dan prasarana tidak mendukung, nah tentu hal ini yang harus 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 dijadikan menjadikan yang kalau kita mau menggunakan itu nggak sesuatu yang nggak mungkin dilakukan, ya. eh Sehingga ya kalau boleh dikatakan bahwa Allah yang maha mengetahui kemudian setelah mengetahui perilaku orang orang jahiliyah di Mekah pada saat itu seperti itu, maka akhlaklah yang harus harus di yang harus diutamakan, ya. Pembentukan akhlak dan karakter itu menjadi salah satu bagian penting dalam pembelajaran Islam. Kemudian dalam pembelajaran Islam itu harus harus seimbang antara dunia dan akhirat. Oke? Tidak tidak melulu bicara dunia, tidak melulu juga bicara akhirat. Ya, kan ada kalau kita bicara akhirat, wabtagi kan gitu ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa bersegeralah kalian untuk untuk menggapai kehidupan di akhirat, ya. Tapi juga jangan lupakan bahwa Anda pun kita hidup di dunia. Keseimbangan inilah yang membuat Islam sampai sekarang betul-betul dikatakan sebagai agama bagi orang-orang orang-orang Eropa, agama yang sangat seimbang. Sehingga kalau NU itu punya yang disebut dengan moderasi, ya. Bagaimana tawasud itu di pertengahan. Tawasud itu kan moderasi. Sehingga Islam menuntut kita untuk tetap seimbang. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Jadi tidak terlalu ekstremis, juga tidak terlalu fundamental, ya. Jadi step ada pertengahan atau tawasud, ya. Makanya konsep moderasi itu diadopsi oleh Kementerian Agama menjadi satu program yang harus terus digaungkan agar terjadi keseimbangan di dalam kehidupan bernegara di kita di Indonesia. Karena kan disinyalir, bukan disinyalir, memang sudah nampak bagaimana orang yang terlalu ekstrim, terlalu kanan sehingga membunuh sesama umat Islam di masjid misalnya. Atau membunuh orang yang tidak berdosa, misalnya polisi dibunuh, dibom segala macam. Itu karena pola pikir yang dimiliki oleh segelintir orang itu karena lebih berbasis ke arah kanan. Sementara kalau ke arah kiri, walaupun tidak nampak, tetapi bibit-bibitnya kan sudah ada. Bagaimana menghalalkan segala cara, bagaimana proses-proses, mohon maaf misalnya pembelajaran yang tidak yang berbasis kehaluan kiri, tidak beragama, tidak mau ke agama, agama untuk apa, dan itu kan sudah diajarkan oleh beberapa komunitas. Nah, itu sehingga sosialisme kemudian pemikiran-pemikiran yang seolah-olah kiri gitu ya,
tanpa dipahami dengan baik, pemikiran itu dikembangkan di negara kita yang notabene kita ini adalah umat Islam yang kadang-kadang di kita sendiri terlalu permisif. Ya. Orang kita kan sangat apapun yang hadir, ya, tanpa memiliki prasangka yang jelek terhadap orang yang hadir itu, sehingga apapun yang hadir itu senantiasa apa namanya diterima dengan baik gitu, walaupun ya kayak kita tidak tahu itu siapa Snowcrunch itu. Jaringannya bagaimana Bapak Ibu? Masih nyambung nggak saya nih? Nyambung, nyambung, Pak Dokter. Nyambung, cuman tadi ada sedikit. Suaranya masih ada? Ada, Masih, masih. Oh, tadi ada sedikit. Oke. ya. Oke. Baik, dilanjut Bapak Ibu. Kemudian, teori pembelajaran Islam itu berorientasi pada amal, ya, atau praktek ilmu al-ilmu imamul amal kan dalam Durratun Nasihin mungkin Bapak Ibu juga pernah baca betapa pentingnya ilmu itu sebelum beramal kan gitu ya. Walaupun dalam beberapa kajian, dalam beberapa literatur bahwa untuk orang-orang tertentu taklid itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan, ya. Artinya dalilnya itu, ilmunya itu berdasarkan kajian para ulama gitu. Bahwa ulama itu adalah bagian dari dalil yang diperuntukkan bagi orang-orang awam. Ya, ya, Ustadz-ustadz di sini kan sudah tahu ada tiga bagian umat Islam dalam hal ilmu itu kan ada yang muttabai, kemudian ada yang muqallid dan ada yang mujtahid kan gitu ya. Ada yang ijtihad para imam, kemudian ada yang mutabai orang-orang yang menjalankan agama sambil belajar terus, kemudian ada yang muqallid, ada yang taklid, orang yang taklid dengan ajaran Islam berdasarkan pemahaman dari para guru-gurunya itu menjadi dasar bagi bagi beberapa orang ya bagi kita terutama saya juga taklid dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru. Artinya setelah kita memahami satu ilmu itu ya harus diamalkan ya. Imam Asy-Syafi'i kan mengatakan begitu. Ilmu tanpa amal bagaikan apa? Kan? Amal tanpa ilmu bagaikan apa? Ya, sehingga penting bagi kita sebagai orang pendidikan ya kita mah bukan orang awam-awam ting ya, kita mungkin termasuk dalam golongan mutabai lah. Minimal kita tahu bahwa hadis tentang sholat itu apa, ayat Quran tentang sholat itu apa, beramal soleh itu apa, ayat Quran tentang takwa itu kan apa, itu sehingga dasar-dasar bagi kita di kalangan mahasiswa S3 PA itu bukan hal yang mustahil yang bisa kita pahami dengan baik gitu ya. Misalnya watal malalahu bihi dzawil kurba itu kan. Bagaimana kita harus mengeluarkan kalau sodakoh itu ya mengeluarkan sangat barang-barang yang harus disukainya gitu. Jangan bersodakoh, jangan berinfak dengan barang-barang yang tidak disukai gitu kan. Karena kalau kita mengeluarkan sodakoh, mengeluarkan uang dengan barang-barang yang tidak disukai, maka tidak termasuk golongan orang-orang yang mutakin, ya. Bahkan tidak termasuk orang-orang yang membenarkan agama, gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa buka beberapa ayat Al-Quran tentang itu. Bisa di ayat Al-Baqarah 177 itu menerangkan tentang itu. Bagaimana kita harus beramal, ya, mempraktekkan ilmu yang ada. Gitu. Kemudian pembelajaran Islam itu harus holistik, ya. Ya, seluruh aspek manusia itu harus harus kena gitu. Tidak, ya itu tadi ada apa? Tidak hanya duniawi saja, tetapi ukhrawi saja, tetapi aspek-aspek kalau misalnya kita dengar ada panca indera itu yang lima
indera itu, ya itu harus semua muanya di apa terkena pada proses pembelajaran baik spiritual. Teori pembelajaran Islam itu melihat manusia secara utuh, ya, tidak hanya sisi emosional saja, tidak hanya sisi fisiknya saja, semuanya harus harus disentuh oleh pendidikan Islam dan memang disentuh gitu ya dalam oleh pendidikan Islam, oleh Al-Quran dan hadis bahwa pembelajaran Islam itu menyentuh seluruh aspek. Saya koneksinya unstable lagi nih. Mohon maaf ya kalau misalnya putus-putus karena koneksi jaringan di kita di ruangan saya terutama ini rada kurang bagus. Oke, kemudian pembelajaran Islam itu harus berdasar pada Quran dan hadis. Ajaran Islam itu adalah Quran dan hadis. Tentu kalau kita orang Nahdiyin kan ada beberapa lagi, ada ijma, ada qiyas, ada maslah mursalah, kemudian ada al-adatu muhakamatun, kemudian apalagi ada nasah mansuh juga di dalam sumber Islam itu tidak hanya hadis dan ulumul Quran saja yang nasah mansuh itu. Bahkan ada sahabi juga, paham-paham sahabat yang disusun oleh beberapa imam. Kalau Imam Abu Hanifah, kalau tidak salah, sumber rujukan sumber rujukan hukum Islam itu ada 7. Ya, kalau Imam Asy-Syafi'i itu kalau tidak salah ada 6 sumber rujukan ketika para imam ingin mengambil satu keputusan, maka rujukannya tidak hanya satu. Tentu Al-Quran dan Sunnah yang sudah qat'i kita tidak bisa rubah-rubah. Kan apa namanya prinsip ijtihad juga kan harus melihat kalau memang sudah qat'i tidak bisa diijtihadi ya. Ijma ijma sukuti maupun ijma lohiri juga kan tidak menyangkut hal-hal yang sudah qat'i. Nah, itu Anda bisa pelajari atau mungkin Anda sudah paham betul tentang istimbatil ahkam yang harus dilakukan. Artinya Quran dan Sunnah itu bagian yang tidak bisa terlepas, bagian penting dari pembelajaran agama Islam. Kemudian pembelajaran Islam juga berbasis pada nilai jujur, tanggung jawab, ikhlas, syukur, dan lain-lain. Karena penting nilai-nilai ini, semua tentu bermuara pada Quran dan hadis. Qurannya tentang jujur dikuatkan oleh hadis, kemudian Qurannya tentang tanggung jawab dikuatkan oleh hadis, ikhlas dikuatkan oleh hadis. Mungkin bisa ditambah beberapa kitab rujukan karangan para imam, para ulama. Bisa misalnya kalau dulu mungkin saya pernah apa itu pernah baca eh hadis adab itu apa lupa saya, Insya Allah. Ya mungkin kalau yang paling tingginya ya Ihya Ulumuddin misalnya gitu ya. Kemudian tinggi sekali gitu ya. Kemudian apa tuh yang pertama sekali itu saya lupa dalam kitab kuning yang awal-awal belajar itu. Nah, nilai-nilai yang diajarkan dalam kitab-kitab itu adalah salah satu bukti bahwa memang